Ini mohon maaf banget kalau bisa Ibu mencerita sedikit tentang anak Ibu. Untuk anak saya sekarang usianya 25, Oh, udah 23 tahun, udah tapi dewasa berarti. debable. Oh, Ibu mengalami ini enggak? Waktu Ibu kan Ibu minjam di koperasi nih. Ibu mengalami intimidasi dari hutang yang Ibu rasakan gitu Pasti enggak? ada. Seperti apa itu, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di program Z Sharing, podcast Basnas TV Kota Pontianak. Nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Podcast hari ini bersama saya Ria sebagai hostnya. Pada episode kelima kita hari ini, kita akan sharing bersama salah satu mustahik yang telah menerima bantuan dari program ekonomi dari Basnas Kota Pontianak. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja. Kita sapa Ibu Hafsah. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabarnya baik. Ya. Terima kasih ya Bu sudah bersedia hadir di studio Z Sharing. Sebelumnya boleh perkenalan sedikit Bu, nama Ibu, usia, sehari-harinya seperti apa? Silakan Bu. Nama saya Hafsah. Untuk seharian pekerjaan saya di rumah tangga, dan untuk sekarang saya mengerjakan satu pekerjaan laundry ya Bu. Oke. Kami senang jika Ibu mau berbagi cerita nih ke kita semua, ke masyarakat Kota Pontianak, bisa jadi inspirasi buat kita semua. Untuk sekarang ini aktivitas Ibu apa saja? Kan tadi Ibu usaha laundry ya. Nah, ada nggak aktivitas lain yang Ibu kerjakan? Atau Ibu bisa menceritakan sedikit tentang keseharian Ibu? Ya, keseharian sebenarnya ibu rumah tangga seperti biasa. Saya seorang ibu, satu anak. Ibu satu Ya. anak. Kabar keluarga Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik. Tapi saya single parent. Oh, single parent. Iya. Oke. Mohon maaf, sudah lama suami Ibu kapan gitu? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Berarti saat ini Ibu berjuang sendiri ya, Bu? Iya. Untuk sebelum usaha laundry itu, Ibu sebelumnya punya usaha apa? Tidak. Sebelum usaha laundry, selagi suami saya masih ada, saya sudah menjalankan laundry tapi tidak mencuci, setrika aja. Hanya menyetrika saat almarhum suami Ibu masih ada. Setelah dia meninggal, lama-kelamaan saya ambil cucian. Oke. Cucian manual gitu? Iya. Dulu, mohon maaf nih Bu, waktu itu sebelum suami Ibu meninggal, profesi suami Ibu apa? Kerja swasta biasa. Oh, swasta serabutan gitu ya. Oke. Ibu punya anak satu. Kalau ini mohon maaf banget kalau bisa Ibu mencerita sedikit tentang anak Ibu. Untuk anak saya sekarang usianya 25. Udah 23 tahun, udah tapi dewasa debable. Oke, difabel. Iya. Difabelnya itu yang jenis apa Bu? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong juga, semuanya tidak bisa. Jadi kalau misalnya Ibu lagi kerja ini, anak Ibu di rumah berbaring. Ada yang jaga berarti ya? Tidak ada. Jadi kalau misal tempat laundry Ibu ini di rumah atau beda atau kayak ruko gitu? Enggak, di rumah juga. Di rumah aja. Di rumah kontrak. Untuk saat ini dengan usaha laundry Ibu ya, apa udah berjalan dengan baik dan lancar? Udah pelanggan udah cukup banyak tahu usaha Ibu? Kalau untuk pelanggan alhamdulillah ada sih banyak. Cuma saya kan masih punya kendala. Apa itu Bu? Pertama dari mesinnya. Dari mesinnya. Usaha laundry Ibu ini mesin cuci yang Ibu punya berapa Bu? 2 aja, satunya sudah rusak. Jadi Ibu jadi yang berjalan pasti satu. Dalam sehari itu, kalau proses laundry Ibu tuh dalam sehari itu berapa banyak cucian yang Ibu terima yang orang antar itu? Ibu minimal kan nggak maksimal, karena mesinnya cuma satu nih, hari ini nerima berapa kilo aja gitu misalnya. Jadi kalau untuk cucian atau setrikaan setiap harinya ada yang ngantar, cuma yang ngerjakan cuma saya sendiri. Jadi kendalanya cuma saya sendiri aja, yang kemampuan itu aja. Seandainya saya mampu berapa gitu. Karena saya di samping ngerjakan itu kan harus urus anak saya yang debable. Jam operasional Ibu kalau laundry itu dari jam berapa sampai jam berapa Bu?
Kalau saya banyak bergerak di malam, kalau nyuci Malam. terus paginya saya langsung jemur, nanti Nyetrika. nyetrika pasti malam, Nyetrika semua malam. terus kalau siangnya habis sholat subuh lanjut nyetrika. Nanti jam 9 atau jam 10 saya berhenti, harus ngurus anak dulu, ngasih makan, mandi nanti selesai zuhur lanjut lagi. Baik. Begitu setiap harinya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, Ibu Hapsah merupakan penerima manfaat zakat dari Basnas Kota Pontianak program ekonomi. Nah, usaha laundry Ibu ini bernama Z Laundry ya Bu ya. Oke. Nah, begitulah. Saat ini Z Laundry Ibu di alamat Ibu yang di mana? Jalan Nirbaya, Gang Nirbaya 4. Gang Nirbaya 4. Ibu ada nggak mempromosikan Z Laundry itu melalui apa? Untuk sementara saya cuma via WA, tapi di Facebook enggak saya masuk. Dan Ibu lewat keluarga dulu, kasih tahu informasi teman. Karena gimana ya? Saya masih belum bisa menerima yang banyak. Belum bisa menerima banyak karena kendala mesin. Oke. Sebenarnya tingkat kerusakan mesin Ibu tuh apa Bu sampai apanya kah gitu? Pertama pengeringnya. Tapi sekarang udah ke mesinnya juga. Mesin sampai udah nggak bisa mutar. Jadi terpaksalah hanya satu jenis mesin. Kalau misalnya 2 mesin itu waktu itu masih bisa, berarti Ibu bisa nerima banyak. Bisa. Oke. Dalam satu hari Ibu tahu nggak dalam satu hari itu berapa sih pelanggan yang datang? Nggak tentu. Pelanggannya pasti datang setiap hari. Cuman batas saya mengerjakannya aja. Misalnya, kalau rata-rata Ibu tahu nggak dalam Sabtu Minggu tuh Ibu menerima berapa kilo gitu? Biasa 100. Ibu per kilo kan? Iya. Kalau Ibu sendiri kalau per kilonya berapa kalau dari Ibu sendiri? 7.000. Cuci setrika. Cuci setrika 7.000 ya Bu ya? Kalau cuci lipat 5.000. Setrika doang 4.000. Itu udah termasuk untuk kita yang mau laundry, itu udah termasuk lumayan nggak terlalu mahal dan bisa kita jangkau lah gitu ya. Jadi buat masyarakat Kota Pontianak jangan ragu kalau mau ke Z Laundry-nya Ibu Hapsah, karena ini selain Ibu Hapsah juga nerima setrika, juga menerima cucian dan melipat ya Bu ya. Oke Bu, terakhir nih saya mau nanya, manfaat yang Ibu rasakan dari bantuan yang diberikan apa Bu? Mungkin Ibu ada cerita sendiri yang Ibu rasakan dari manfaat itu. Alhamdulillah manfaatnya sangat banyak ya, untuk terutama dari Basnas. Sebelum saya mengetahui Basnas gitu ya, saya pernah minjam koperasi. Lalu beberapa orang gitu, dari satu orang ke satu orang. Terus saya memberanikan diri untuk datang ke Basnas. Alhamdulillah dibantu dari pihak Basnas, ya dibayarkan, terbayarkan lah yang koperasi. Tujuan Ibu tuh minjam di koperasi itu untuk modal berarti? Iya, untuk modal. Awalnya saya beli pertama mesin yang satu, keduanya yang mesin yang satu saya kredit. Iya, tapi udah dimasukkan sama Basnas. Kan kalau kredit kayak gitu kan pasti kan ada bunga tunda dan yang bikin menunggak itu kan. Iya, nah, lalu Ibu tahu Basnasnya dari waktu itu awalnya? Dari orang masjid juga. Orang masjid merekomendasikan Ibu. Iya. Katanya coba datang ke Basnas. Pada waktu itu saya maunya minjam. Oke. Ternyata bilang bukan minjam, tapi membantu. Karena saya mau melunaskan koperasi. Iya, tujuannya untuk melunaskan koperasi. Oke. Ibu mengalami ini enggak? Waktu Ibu kan Ibu minjam di koperasi nih. Ibu mengalami intimidasi dari hutang yang Ibu rasakan gitu enggak? Seperti apa itu, Bu? Tagihan dengan kekerasan. Kekerasan pernah. Iya. Itu tuh kayak gimana, Bu? Dengan kata-kata kasar. Kasar. Ada main fisik atau enggak? Enggak. Itu juga yang mendorong saya langsung ke Basnas. Oke, berarti Ibu mengalami kekerasan verbal dong dari yang penagihnya. Berapa orang yang biasa datang nagih Ibu itu? Dua orang. Dalam sebulan itu berapa kali biasa mereka datang nagih? Setiap hari. Setiap hari selalu ada. Setiap hari. Jadi Ibu kadang bingung nggak tuh mau menghindar atau mau menghadapi orang itu?
menghindar enggak mungkin. Karena saya punya pekerjaan laundry, enggak mungkin saya menghindar. Tapi kalau untuk menghadapnya dengan kekerasan mereka. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Pasti. Dengan gimana ya? Waktu nagih kalau kita enggak siap uangnya. Iya. Karena itulah jadi saya hasil laundry habis ke situ. Nah, saat dia itu mintanya berapa Bu dalam seminggu? Misalnya saat hari nagih, Ibu bisanya ngasih berapa ke dia? Tergantung pinjam. Tergantung. Misalnya sehari Ibu biasa bayarnya berapa ke si penagih itu? Iya, sebelum dari Basnas, saya pernah pinjam ke satu orang 1,5 juta. 1,5 juta dengan pembayaran 75 satu hari. Satu hari 75.000. Dan iya. Ibu tercapai nggak satu hari 75.000 Ibu kasih atau kurang dari itu? Terkadang enggak. Ya kalau misalnya Ibu cuma mampu bayar 25.000 atau 50.000, mereka enggak terima nggak? Enggak mau. Kan paling enggak kan udah sebagian nih gitu. Enggak mau. Akhirnya mereka maksa. Jadi Ibu gimana kalau enggak ada uangnya kan mereka datang lagi besok? Datang. Jadi kalau akhirnya misalnya saya pinjam lagi ke satu untuk nyukupkan 75.000. Oke, besok lagi 75. Tadinya satu orang. Saya pinjam lagi untuk yang menutup satu orang. Yang A tadi ini. Nanti selanjutnya jadi 2 kan? Jadi 2. Yang tadinya pinjam lagi 1.050.000 satu hari. Jadi 105 satu hari. Jadi 105. Nah, kan pasti jadinya beban tuh Bu. Pasti. Jadi kan saat Ibu hari ini uangnya enggak tercapai satu hari. Yang laundry hari ini cuman segini misalnya. Cuman yang datang cuman melipat gitu atau cuman nyetrika. Kan Ibu bilang sekitar 5.000 lah ya rata-rata. Nah, kalau kayak gitu kalau yang datang nih yang ke laundry Ibu cuman 3 orang kan 15.000 tuh. Kalau 105.000 itu Ibu kasih. Lalu kan Ibu perlu untuk kebutuhan sehari-hari tuh. Jadi akhirnya Ibu serahkan semua untuk bayar dia, untuk bayar tuh. Lalu Ibu kalau seandainya ada kekurangan, dia mau atau mau dia marah. Pasti marah. Batin Bu. Pasti. Makanya saya datang ke Basnas. Oke. Lalu ini mohon maaf banget. Jadi kalau misalnya uang itu udah Ibu kasihkan situ untuk di rumah, kalau Ibu mau beli sembako itu jadinya bagaimana? Makan. Terus anak-anak pampers anak Ibu pakai pampers itu ya. Oke. Jadi kalau misal kayak gitu untuk mengcover uang itu yang udah dikasihkan kan sedikit banyak ini kan mau nggak mau Ibu harus makan kita sehari-hari. Beras masih ada stok berarti mungkin stok. Beras sih memang ya kan karena makannya berdua. Cuma berdua hemat ya. Lauk-lauk atau apa? Telur anak sih seringnya makan telur. Itu aja apa namanya ya. Pokoknya saya harus mengumpulkan uang untuk bayar koperasi. Hari ini ngumpulkan untuk bayar hari ini, besok lagi ngumpulkan untuk bayar besok. Terkadang kan setrikaan gini, mesti tiap hari ada, tapi tergantung yang ngambil kan. Kan minimal kita cuci setrika 3 hari. Walaupun barangnya udah siap, kalau mereka belum ngambil ya belum jadi uang. Betul. Nah, Ibu kan laundry ini kan 1 mesin ya sebelum Basnas bantu. Oke. Itu kan pasti listrik juga tuh Bu, setrika segala macam itu untuk listrik itu kan sebulan sekali kan. Jadi setiap saya ngisi biasa 50 5 hari lah. 50.000 5 hari. Berarti udah uang itu udah dipakai untuk listrik, jadinya kurang lagi nih untuk bayar penagih hutangnya. Alhamdulillah tidak terasa bincang-bincang kita sudah cukup banyak. Episode hari ini saya tutup. Dan buat masyarakat Kota Pontianak yang ingin berzakat, infak, sedekah, dapat transfer ke rekening Basnas yang ada di bawah ini, atau langsung ke kantor Basnas Kota Pontianak yang ada di Jalan Nirbaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Basnas TV Kota Pontianak. Sampai jumpa.